eh, di daerah Sumatera ya, rata-rata antrian FPBU itu lumayan, bahkan sampai nginep-nginep gitu ya. Sumatera itu nggak pernah bercanda soal malam. Kalau di Jawa kita terbiasa dengan prasarana yang mapan dan lampu jalan yang menemani setiap kilometer. Di sini ceritanya beda. Prasarana bicara jujur tentang keterbatasan. Di tepi pantai, besok pagi laporan untuk di pantainya. Sama dengan yang tadi, pantainya tadi aja yang bagus. Setelah itu berapa kilo nggak ngeprank ya. Selamat datang di Bengkulu. Meninggalkan hiruk pikuk Jawa untuk menjemput sunyinya Sumatera. Tapi perjalanan ribuan kilometer seringkali dijegal drama justru di 100 kilometer pertama. Roda motor ini membawa saya melipir ke arah Pamulang. Melewati jalur ini rasanya seperti memutar kembali mesin waktu. Mengingatkan saya pada masa-masa merantau dulu menjadi mekanik. Sebelum akhirnya saya membuka usaha sendiri dan pada tahun 2018 kembali ke Malang. Mau ke Iran? Iya. Perkiraan 4 bulan ya. Nah, ke Afghanistan, Malaysia. Ya, makasih. Di jalanan, motor yang penuh muatan selalu jadi pembuka obrolan. Pertanyaan, mau kemana? Bukan sekadar basa-basi. Tapi bagi saya itu adalah doa kecil dari sesama pengguna aspal. Kapal Air ya. Ini kapal ekspres. Tadi saya bayar harusnya 128.000 atau gimana. Karena ngambilnya tadi hanya ada di Calo 160.000. Biaya online nggak ada, tapi di Calonya ada. Nah itulah Indonesia. Ntar Pak, agak susah. Nih. Ini Pak, niatnya mau tertib lewat website, tapi kenyataan, teknologi kadang kalah sama kearifan lokal. Website bilang kosong tapi begitu ketemu calo, tiket langsung ada di tangan. Sumatera itu nggak pernah bercanda soal malam. Kalau di Jawa kita terbiasa dengan prasarana yang mapan dan lampu jalan yang menemani setiap kilometer. Di sini ceritanya beda. Prasarana bicara jujur tentang keterbatasan. Hanya ada lampu utama motor, satu garis putih di aspal, dan insting. Selebihnya cuma hutan dan kesunyian. Di jalur ini kita nggak cuma menguji mesin, tapi juga menguji mental. Kesalahan kecil di kegelapan seperti ini bisa jadi urusan panjang. Dari Krui, saya akan menyisir tepian Samudra Hindia menuju Bengkulu. Sebuah jalur yang menuntut fokus. Mari kita lihat apa yang Bengkulu siapkan untuk perjalanan ini. Selamat datang di Bengkulu. Setelah ribuan tikungan dan pekatnya malam di lintas barat, akhirnya roda motor ini menyentuh aspal bumi Rafflesia.
Saat aspal mulai berkelok tajam membelah perbukitan, perspektif harus diubah. Dengan berdiri, pandangan saya jadi lebih jauh ke depan, membaca setiap kejutan di balik lingkungan. Ada rasa puas tersendiri saat beban tubuh berpindah dari jok ke kaki, memberikan kendali penuh pada setiap manuver. Bengkulu memang tahu cara memanjakan para penelana. Garis aspal menuju Pantai Mandiri ini seolah tidak ada ujungnya. Jalur panjang yang membelah pesisir barat ini menuntut satu hal, daya tahan. Di atas motor, jarak bukan lagi angka, tapi tentang seberapa lama kita bisa berkawan dengan sepi. Lalu, semesta memutuskan untuk memberi sambutan khas Sumatera. Hujan turun tanpa permisi, membasahi aspal dan memaksa pandangan menjadi terbatas. Di Jawa, hujan mungkin jadi alasan untuk berteduh. Tapi di sini, hujan adalah bagian dari irama perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita finish ya di Pantai Mandiri, Desa Mandiri. Ini kabupatennya pesisir barat ya, di tepi pantai. Besok pagi laporan untuk tepi pantainya. Ya, alhamdulillah sehat. Selamat istirahat buat semuanya. Assalamualaikum. Satu malam di Pantai Mandiri rasanya cukup untuk membayar lunas lelahnya dihajar hujan kemarin. Raga sudah kembali penuh dan sekarang saatnya mesin ini kembali bekerja, meninggalkan krui dengan perasaan yang lebih enteng, menyisir lintas barat yang seolah nggak ada ujungnya. Bengkulu, kota yang menyimpan tenang dalam balutan sejarah. Melewati sudut-sudut kota ini, saya seperti dibawa masuk ke lorong waktu. Dari sisa kejayaan Benteng Marlborough. Benteng Marlborough. Ya, ini kita di Benteng Marlborough. Ini benteng itu bentengnya. Dari Bengkulu, selamat pagi. Itu para warga wabarakatuh. Jadi pagi ini kita berangkat dari kota Bengkulu. Kita akan menuju Kerinci ya. Pemandangan klasik di lintas Sumatera. Antrian SPBU menjadi hal yang wajar. Di daerah Sumatera ya, rata-rata antrian SPBU itu lumayan, bahkan sampai nginep-nginep gitu ya. Dan di sini yang paling langka solar, kalau pertalite sama tidak ya, tapi lumayan nantinya. Di momen seperti ini, rasa lelah itu menguap digantikan rasa syukur karena masih bisa melihat keindahan dunia. Gua lihat Bengkulu, keren banget pantainya. Ya, jalannya, kayak bagi jalur tuh. Wow, keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi.
sama dengan yang tadi. Pantainya tadi aja yang bagus. Setelah itu berapa kilo enggak ngeprank ya. Alhamdulillah tanpa sadar rally semakin bisa rally. Tapi orang wanita kantor kantor fokus pada tinggi Pak. Puas memanjakan mata dengan birunya pantai, sekarang saatnya kembali ke habitat sebenarnya. Jalur rally, tanah, debu, dan kerikil sudah menunggu di depan mata. Fokus sekarang adalah kontrol dan nyali. Di jalur seperti ini, mesin dan ban dipaksa bicara jujur tentang batasannya. Pak, muko-muko masih jauh. Muko-muko masih jauh. Jauh pak. Jalannya begini terus. Enggak, ini nanti tembus aspal pak. Oh, aspal berapa kilo? Aspal. Paling ini sekitar 1,5 kilo sampai aspal. Kasihan yang belakang soalnya orang tua. Iya pak. Kita mau ke Iran Pak dari Malang ini. Dari Malang mau ke Iran. Iya, masih jauh. Oh, Ya, iya jauh. makasih Pak. Ya. Setelah dihajar, jalur rally yang melelahkan. Akhirnya ban motor ini kembali menyentuh aspal yang tenang. Kerinci sudah semakin dekat. Mari kita tuntaskan sisa aspal ini sampai ke tujuan. Sampai jumpa di episode berikutnya saat kita menyapa sang atap Sumatera